Untuk membersihkan bagian dalam dari setrikanya, Anda gunakan kawat ya. Kemudian kawatnya Anda masukkan ke dalam tengah-tengah dari setrika yang bautnya telah Anda buka. Kita umpamain pakai sedotan, Anda gunakan kawat sampai kotoran-kotoran di dalamnya Anda keluarkan. Oke. Setelah itu bersih, kemudian Anda bersihkan juga bagian bawah dari setrika, lubang-lubangnya, lubang-lubang uapnya. Anda tusukkan kawat ke dalamnya, Anda korek-korek sampai bersih. Ya, demikianlah cara membersihkan setrikanya. Kemudian yang perlu Anda ingat, pertama kali Anda membeli setrika ini, Anda perlu menguatkan bagian mengatur pemanasnya. Ya, Anda bisa lihat biasanya kadang-kadang bautnya kurang kuat, jadi Anda perlu kuatkan pada murnya karena akan menyebabkan setrika tidak panas. Nah, yang satu lagi yang perlu Anda kuatkan adalah baut yang mengikat kabel pemanas. Ada 3 buah baut ya, Anda bisa lihat. Tiga-tiganya itu Anda harus kencangkan dengan obeng kembang. Karena bila tidak, dia terlepas, maka akan terjadi korslet antara kabel antara 3 kabel tersebut. Oke, demikianlah cara membuka setrika. Sekarang bagaimana cara menyusunnya kembali? Sekarang kita pasang kembali setrika ini. Kita pasang baut yang di tengah. Kita putar. Kita kencangkan dengan kunci nomor 17. Setelah kencang, kemudian kita pasang mengatur elemen panasnya. Oke. Setelah itu kita pasang penutup bodi setrika yang terbuat dari stainless steel. Setelah kita pasang, kita letakkan pegangan setrika ke bodinya yang kita baut. Ada 2 buah baut. Pasang sampai posisi bautnya pas. Kemudian baut satu lagi Anda putar dengan jari Anda. Ini agak sulit bautnya, jadi perlahan-lahan sampai bautnya pas pada dudukannya. Oke, setelah diputar, dikuatkan dengan kunci nomor 10. Kemudian dengan kunci nomor 12 untuk baut di atasnya, nomor 14, sorry.
Oke, setelah bagian depannya pegangan sudah menempel, kemudian kita kencangkan, kita pasang baut-baut yang menghubungkan kabel elemen panas di bodinya dengan pegangannya. Ada 3 buah. Ini adalah kabel-kabel dan baut-baut yang Anda harus kencangkan pertama kali Anda membeli setrika uap ini, karena ada kemungkinan baut-bautnya kurang kencang sehingga bisa terlepas dan saling berhubungan, terjadi short circuit sehingga mengalami korslet. Kemudian masukkan dudukan kabel power stop kontak, kabel powernya ke tempatnya. Setelah itu pasang tutupan stop kontak bagian belakangnya itu. Ini agak susah, pasang secara perlahan sehingga semuanya pas pada tempatnya. Setelah itu ambil baut untuk pengencangnya. Baut satu lagi yang di bagian bawahnya. Setelah itu kita pasang bagian solenoid. Anda putar, setelah kuat Anda kencangkan dengan kunci. Kemudian baut bagian bawahnya dikencangkan juga, baut yang berwarna hitam. Oke, setelah itu Anda pasang bagian tengah solenoidnya. Tolong jangan terbalik. Setelah itu Anda pasang yang selang airnya, diputar, kemudian dikencangkan dengan kunci nomor 18. Ini setelah kencang, kita pasang penutup plastik dari bodinya. Setelah dipasang, kita baut. Kita baut sebelah kanan setrika. Ini agak sulit, jadi Anda harus cari selah dudukan bautnya sampai pas. Oke, setelah kencang, dipasang termometernya, termostatnya beserta bautnya. Anda harus pasang pas sesuai ukuran 0 sampai 5-nya supaya sesuai dengan arah penunjuk termostatnya. Oke, demikianlah cara membuka setrika uap
listrik merek Silverstar. Dan juga Anda perlu ketahui bahwa bila Anda mengalami kerusakan di bagian solenoid, bila kerusakan Anda bisa membeli spare partnya dan menggantinya. Kemudian juga pada bagian pegangannya, ya, pada bagian pegangannya, bagian depan dan bagian pegangan belakangnya, Anda bisa beli juga satu paket maupun secara terpisah. Dan juga untuk termostatnya, pengatur panasnya yang ada ukuran 0 sampai 5-nya, bila mengalami kerusakan juga Anda bisa beli spare partnya. Oke, demikianlah cara membongkar dan memasang kembali setrika uap Silverstar. Semoga dapat membantu laundry kiloan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.